dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pengharapan kami, syukur kami haturkan atas segala rahmat-Mu. Teristimewa syukur karena sepanjang bulan ini Engkau perkenankan kami boleh menanggapi sapaan kasih-Mu dalam katekese keluarga. Kiranya kami mampu membagikan buah-buah rohani sepanjang bulan ini dan untuk selanjutnya. Ya Tuhan Yesus, sumber segala cinta, di penghujung bulan katekesi keluarga dan penghujung tahun ini, sungguh kami bersyukur untuk semua cinta yang boleh kami terima. Perjalanan kami masih panjang, berjuang menyelesaikan studi, berkarya untuk masa depan kami, juga yang berjuang untuk mencari pekerjaan. Ya Yesus, mampukan kami mengisi hari-hari penuh tantangan ini. Mampukan kami terus mengembangkan diri, memperkuat karakter, dan terus memperbaiki diri sebagai anak-anak-Mu yang penuh kasih di masa pandemi ini. Beri kekuatan bagi para orang tua, Bapak Ibu yang berjuang untuk keluarga, berkati rezeki yang boleh kami terima, supaya dapat menjadi bekal kami dalam memuliakan nama-Mu sepanjang perjalanan hidup kami. Syukur ya Allah Bapa, perjalanan sebagai keluarga muda di saat seperti sekarang ini sungguh hanya menggantungkan segala harapan kepadamu. Banyak berkat yang kami peroleh karena kasih-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, sebagai keluarga muda, kami mohon berkat-Mu yang tidak pernah henti untuk menopang segala karya dan usaha kami di hari-hari ke depan dengan penuh iman, cinta, dan harapan. Bapak Yosef, pelindung para pekerja, berkati kami keluarga-keluarga yang terus bekerja, berjuang untuk keluarga yang sudah diberkati Allah. Sungguh besar kasih-Mu ya Allah atas kehadiran anak-anak yang dengan penuh sukacita dapat tumbuh dan berkembang dalam cinta kasih-Mu. Hadirlah dalam diri anak-anak, agar mereka dapat terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana-Mu. Berkatilah keluarga-keluarga muda untuk mampu melahirkan gereja kecil di tengah-tengah zaman ini, dan kuatkan ikatan cinta mereka dalam setiap keluarga agar tetap teguh menghadapi tantangan, terutama dalam masa pandemi ini. Ya Allah, Engkau menyatukan pribadi-pribadi yang terberkati dalam satu keluarga. Syukur kami boleh mempunyai sumber kekuatan keluarga, yaitu keluarga Kudus Nazaret-Mu. Dalam keadaan masa pandemi ini, kekuatan nilai-nilai dari keluarga Kudus Nazaret menjadi inspirasi hidup dalam keluarga dan bisa dibagikan ke keluarga yang lain.
Ya Allah, buat kami keluarga Katolik bisa menggali kekuatan pribadi dan keluarga untuk selalu berserah, taat, bertekun, bersyukur dalam menghadapi situasi sekarang ini. Ya Allah, kini kami serahkan hidup keluarga kami dan keluarga-keluarga pilihan-Mu yang lain. Kuatkanlah harapan kami, terlebih di saat pandemi sekarang ini. Mohon penyertaan dan campur tangan-Mu untuk seluruh kehidupan kami, sehingga kami dapat penuh dengan semangat menjalani hidup ini, berharap ke depan menjadi lebih baik setelah kami mampu menerima, menghadapi situasi sulit. Izinkan pandemi ini segera berlalu dan menjadi dunia baru penuh belas kasih dan keadilan. Amin. Para romo, suster, bruder, bapak, ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalem. Pada hari ini tanggal 31 Desember, kita memasuki hari terakhir bulan katekese keluarga. Dan mengawali perjumpaan kita pada hari ini, saya pertama-tama mengucapkan selamat Natal bagi Anda semua. Semoga perayaan Natal tahun ini sungguh-sungguh membawa sukacita, membawa kegembiraan, karena kita merasakan dan mengalami bagaimana Allah hadir tengah-tengah kita, menyertai kita, dan menolong kita. Dan pada kesempatan yang sangat istimewa ini, kita semua mempunyai bahan pembicaraan, bahan permenungan dengan tema mewujudkan impian di dalam keluarga. Saya yakin bahwa setiap manusia pasti memiliki harapan dan impian yang ingin dicapai atau diraih. Betul enggak? Anda semua pun pasti mempunyai impian tertentu untuk diperjuangkan supaya menjadi milik kita. Bahkan orang berani berkorban, macam-macam dikorbankan demi impian itu. Orang berani berjuang mati-matian demi mewujudkan impiannya. Ini salah satu pengalaman hidup kita yang tidak bisa kita pungkiri. Kita manusia mempunyai impian dan kita memperjuangkannya supaya impian itu menjadi kenyataan, menjadi milik kita. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus dalam sebuah perumpamaan, yakni dalam Injil Matius bab 13 ayat 45-46 ketika dia berkata, "Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh harta miliknya lalu membeli mutiara itu." Perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini menggambarkan betapa ketika orang mempunyai impian tertentu, mempunyai harapan tertentu, mencoba untuk mewujudkannya. Bahkan semua harta milik yang dimilikinya dijual untuk mendapatkan mutiara yang sangat berharga itu. Karena di balik mutiara ini, dia berpikir mengenai banyak hal, termasuk mungkin bisa nantinya mencukupi kebutuhan keluarganya sampai bertahun-tahun. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, bagaimana dengan hidup berkeluarga? Apa yang kita impikan ketika kita berkeluarga, membangun keluarga? Coba kita lihat 3 gambaran berikut ini. Kira-kira apa yang dipikirkan, yang diimpikan oleh pasangan suami istri ini? Dua-duanya tersenyum, berhadapan-hadapan, yang ceweknya agak malu-malu sedikit. Kira-kira memikirkan apa? Mengharapkan apa dari perkawinannya? Coba lihat gambaran yang berikutnya ini. Ini perkawinan yang lain lagi. Coba kira-kira pasangan ini memikirkan apa tentang perkawinannya, tentang keluarganya. Impian macam apa yang muncul di dalam mereka berdua.
Kelihatan serius sekali ya. Nah, yang cowoknya serius, ceweknya apalagi, ya. Mungkin mikirkan macam-macam. Setelah ini mau apa? Dan coba yang lihat yang ketiga ini. Ini, ceweknya tersenyum ketika menerima cincin dari suaminya, sementara suaminya memandang dengan penuh tanda tanya. Apalagi dua romo yang mendampinginya, memandang mempelai laki-laki dengan penuh tanda tanya. Kita bisa berpikir atau menduga-duga, kira-kira apa yang mereka impikan, yang mereka harapkan ketika mereka menikah itu. Nah, pertanyaannya kita pulangkan pada diri kita masing-masing, khususnya bagi Bapak Ibu yang telah menikah dan bagi Anda yang mau menikah. Pertanyaannya sama, yakni impian macam apa yang hidup dalam diri kita saat mau menikah? Apa? Pasti ada banyak impian, ada banyak harapan yang muncul dalam diri kita. Dan kita ingin mencoba memperjuangkannya, mewujudkannya dalam perjalanan hidup berkeluarga. Betul enggak? Sejauh saya banyak bertanya pada pasangan suami istri atau calon nikah ketika mereka mau menikah, kurang lebih gambaran impian yang mereka ungkapkan seperti ini. Ingin mempunyai keluarga yang lengkap. Lengkap dalam arti ada suami, ada istri, ada anak-anak. Lengkap. Ya. Sempurna katakanlah, ya. Mereka pengen mempunyai keturunan yang sehat, keturunan yang akhirnya bisa mengenyam pendidikan yang cukup dan baik, punya pekerjaan yang mapan, dan ketika saatnya menikah, anak-anak ini juga mempunyai atau mendapatkan pasangan hidup yang seiman, yang seagama, sehingga tidak menimbulkan banyak masalah dalam perjalanan kehidupan sehari-hari selanjutnya. Ini beberapa impian, harapan yang muncul. Hanya itu saja yang diimpikan? Tidak. Ya. Yang paling banyak muncul dalam angan-angan mereka adalah mengharapkan, memimpikan keluarga yang bahagia. Ya, keluarga yang bahagia. Dan ini menjadi harapan semua pasangan suami istri, pasangan calon nikah. Mereka mengharapkan keluarga yang bahagia. Yang seperti apa itu? Yaitu keluarga yang hidup dalam suasana hidup bersama yang harmonis, rukun, dan bersatu padu. Harmonis, rukun, bersatu padu. Ya. Dan yang kedua, hidup dalam suasana penuh ketenteraman. Tidak ada konflik yang besar, tidak ada ketegangan yang berkepanjangan. Tentu ini, harapan ini bisa muncul dari pengalaman keluarga mereka atau tetangga mereka. Maka mengharapkan suasana kehidupan yang penuh dengan ketenteraman dan kedamaian. Ada komunikasi yang baik satu sama lain. Artinya keluarga yang diwarnai oleh komunikasi yang komunikatif, bisa cerita, bisa bercengkerama, bisa membangun pembicaraan yang baik dan sungguh-sungguh kondusif untuk kehidupan bersama mereka. Dan yang lain tentu saja berkecukupan dalam kebutuhan baik sandang, pangan maupun papan. Cukup, ya, karena ini semua akhirnya menjadi ukuran kesejahteraan dalam kehidupan di tengah masyarakat. Gambarannya seperti inikah keluarga yang bahagia ini? Coba lihat. Ini keluarga yang lengkap, ada bapak, ada ibu, ada anak. Dan mereka bisa berkomunikasi dalam keseharian, bisa jalan-jalan bersama sambil ngobrol, sambil membesarkan anak mereka. Kalau kita memandang gambaran keluarga seperti ini rasanya bahagia, damai, bisa jalan-jalan bersama, bisa membangun komunikasi yang baik. Anak pun juga merasa terlindungi, merasa hidup dalam suasana yang nyaman bersama orang tuanya. Inilah harapan-harapan yang muncul dalam diri keluarga-keluarga, dalam diri pasangan suami istri atau calon suami istri. Pertanyaannya adalah, apakah semua impian itu bisa terwujud di dalam perjalanan hidup berkeluarga? Semua terwujud? Saya yakin banyak yang terwujud, namun juga ada yang tidak terwujud. Betul nggak?
Kalau saya kembali mengingat pengalaman berhadapan dengan pasangan-pasangan suami istri, khususnya yang bermasalah, ya ketika saya masih bekerja di Pengadilan Gereja Keuskupan Agung Semarang atau menerima konsultasi, ternyata ada begitu banyak keluarga-keluarga Kristiani yang kadang-kadang mengalami kesusahan, mengalami problem, dan itu semua menggambarkan bahwa apa yang mereka impikan, yang mereka harapkan, yang mereka nanti-nantikan dalam perjalanan hidup berkeluarga tidak sepenuhnya terwujud sesuai dengan harapan mereka. Misalnya, soal keturunan misalnya, tidak sedikit pasangan suami istri yang tidak dianugerahi momongan dan rasa-rasanya mengalami kepedihan karena merasa kegembiraan mereka sebagai pasangan suami istri belum menjadi sempurna karena belum mendapatkan momongan. Tidak sedikit, ya. Berulang kali pasangan-pasangan datang minta didoakan supaya mendapatkan atau dianugerahi keturunan. Berbagai macam usaha ditempuh, namun juga belum dikabulkan oleh Tuhan. Namun mereka yang mempunyai keturunan pun juga tidak selalu bahagia. Punya anak, namun ternyata menghadapi banyak persoalan juga terkait dengan soal pendidikannya, terkait dengan soal biaya sekolahnya, dan bahkan komunikasi dengan anak juga tidak baik. Tidak sedikit antara orang tua dan anak terjadi konflik, ada permusuhan bahkan saling membenci satu sama lain. Ini impian punya keturunan yang baik, yang berpendidikan, punya pekerjaan, punya pasangan hidup yang seiman, ternyata belum tentu keturutan dalam perjalanan. Dan ketika tua, banyak pasangan-pasangan suami istri yang mengalami kesepian. Mungkin ada di antara kita yang mempunyai pengalaman ini, ya. Ketika sudah tua, anak-anak sudah menikah, punya rumah sendiri, punya keluarga sendiri, lalu kita orang tua ditinggalkan atau akhirnya harus sendiri berdua di rumah seperti ketika belum ada anak-anak. Mengalami kesepian, anak-anak menjadi jauh secara fisik, dan mungkin juga jauh secara emosional. Soal keharmonisan yang dicita-citakan, yang diimpikan, yang diharapkan tidak selalu terjadi dalam perjalanan. Ada begitu banyak keluarga yang harmonis, yang bahagia dari awal sampai akhir, dan sungguh-sungguh mengagumkan. Namun, dari fakta, ada juga keluarga-keluarga yang tidak mengalami itu. Romantisme yang awalnya sangat menggebu-gebu, sangat indah, sangat hangat, lama-kelamaan meluntur, bahkan menjadi semakin dingin. Pengalaman saya ketika berada di pengadilan gereja sebagai hakim waktu itu, tidak sedikit yang mengalami kehancuran dalam keluarga ini. Ya, komunikasi macet-cet, tidak ada pembicaraan, bahkan saling mendiamkan, atau bahkan saling membenci satu sama lain. Meskipun terkadang masih satu rumah, namun sudah tidak tidur satu ranjang sebagai pasangan suami istri. Ini sangat menyedihkan, ya. Keharmonisan yang dinanti-nantikan, yang diharapkan terjadi, ternyata tidak selamanya bisa dipertahankan. Dan konflik bahkan bisa sampai berkepanjangan. Konflik-konflik ini biasanya terjadi karena perbedaan karakter yang tidak bisa dipadukan, perbedaan pola pikir yang tidak bisa dipadukan, perbedaan budaya yang kadang-kadang menjadi sumber konflik atau sumber ketegangan, perbedaan pendidikan dan agama bahkan, meskipun awalnya perbedaan agama tidak menjadi masalah, namun dalam perjalanan bisa menjadi masalah yang cukup serius. Itulah sebabnya mengapa gereja melarang terjadinya perkawinan beda agama, karena cenderung tambah masalah berkaitan dengan perbedaan ini. Yang banyak muncul juga karena masalah ekonomi. Kita tahu di masa pandemi ini, ketika banyak keluarga yang mengalami dampak pandemi, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, tidak sedikit yang akhirnya muncul konflik di antara mereka, saling menyalahkan.
Dan tidak sedikit juga yang akhirnya bubar karena masalah ekonomi. Dan konflik yang ketiga disebabkan karena ketidaksetiaan. Awalnya oke, setia, baik-baik saja, namun dalam perjalanan muncul Will, wanita idaman lain, muncul Phil, pria idaman lain, atau bahkan ada masalah CLBK. Apa itu CLBK? Cinta lama belum kelar. Ternyata masih ingat pada pacarnya yang lalu, pada pacaran yang masa mudanya. Dan ini tidak sedikit yang akhirnya menjadi kendala untuk mewujudkan impian. Intervensi keluarga besar yang kadang-kadang menggoyahkan keteguhan kerukunan dalam keluarga inti. Ini pun juga yang kerap kali terjadi. Khususnya dalam pasangan-pasangan beda agama, di mana masing-masing ingin mempertahankan agamanya, bahkan saling mendesak supaya mengikuti agama keluarga besarnya. Dan bukti bahwa impian tidak terwujud yang paling parah adalah ini. Ada keluarga-keluarga yang kandas dalam perkawinan dan akhirnya perkawinan pun berakhir dengan perpisahan. Entah pisah ranjang, pisah rumah, bahkan sampai pada perceraian. Ini yang bagi kita sangat memprihatinkan. Di sini saya hanya mau mengatakan bahwa apa yang kita impikan, yang kita harapkan ketika mau menikah, ternyata tidak selalu terwujud dalam perjalanan. Tentu, kalau di prosentase pasti lebih banyak yang berhasil, lebih banyak yang sukses dalam membangun keluarga. Kalau tidak, mana mungkin orang masih bertahan dalam hidup berkeluarga sampai sekarang ini. Inilah salah satu gambaran. Coba lihat kita gambar ini. Lihat gambar ini. Ya. Ini gambaran apa ini? Mungkin tadinya suami istri nonton televisi bersama-sama, tiba-tiba muncul keinginan untuk nonton yang lain, yang satu tidak mengendaki, yang cewek, yang istri pengen nonton sinetron misalnya, sementara suami pengen nonton sepak bola, berebut, kan? Sampai terjadi konflik, terjadi keributan. Inilah salah satu gambaran yang sangat real sekali. Kalau ini tidak segera diselesaikan, maka bisa berkepanjangan terus-menerus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa bertanya kepada Tuhan, apa toh sebenarnya yang Tuhan harapkan, yang Tuhan impikan atas hidup berkeluarga dari umat-Nya? Yang jelas, sejak semula Allah mengendaki agar manusia berpasang-pasangan sebagai suami istri. Kehendak Allah ini bisa kita baca dalam Matius bab 19 ayat 5-6 ketika dia berkata, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Di sini Yesus mengutip atau menyitir gagasan yang ada dalam kitab Kejadian. Ya, bahwa sejak semula Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dan mengendaki agar mereka berpasang-pasangan membangun keluarga. Inilah gambaran awal ketika Allah menciptakan manusia. Ya, Adam dan Hawa diciptakan, ya. Dalam arti ini, sejak semula Allah mengendaki dan merencanakan adanya perkawinan, adanya lembaga hidup bersama antara suami dan istri. Ini sejak semula, ya. Bahkan ketika menciptakan manusia pertama pun Allah menciptakan dalam seksualitas yang berbeda, laki dan perempuan dalam ketersalingan satu sama lain. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang saling tarik-menarik dan saling membutuhkan. Ini natural. Maka tidak mengherankan kalau laki dan perempuan saling tertarik satu sama lain. Ya. Dan yang kedua adalah bahwa panggilan hidup
bahwa hidup berkeluarga merupakan panggilan hidup yang kudus, menjadi sarana untuk menggapai kekudusan, sarana untuk mencapai kesempurnaan hidup, seperti yang dikehendaki Allah. Seperti Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna adanya, seperti Allah Bapa sempurna adanya. Allah menghendaki sejak semula laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan sebagai suami istri dan membangun atau membentuk keluarga. Inilah kehendak Allah yang pertama atas institusi atau lembaga keluarga, yakni Allah menghendaki manusia, laki dan perempuan berpasang-pasangan menjadi suami istri dan membentuk keluarga. Karena itu suami istri mempunyai makna seperti ini. Suami istri merupakan pasangan yang senantiasa diharapkan selalu bergandengan tangan. Namanya juga pasangan ya, berjalan bersama menuju suatu tujuan tertentu, yakni kebahagiaan, keharmonisan, sukacita. Dan bagi kita orang beriman, suami menjadi tanda rahmat dari Allah bagi sang istri, dan istri menjadi tanda rahmat Allah bagi sang suami. Yang satu menjadi tanda rahmat Allah bagi pasangan yang lain. Dan kita mempunyai suatu istilah yang sangat bagus sekali dari kitab Kejadian, yakni yang satu menjadi penolong yang sepadan bagi pasangannya. Menjadi penolong yang sepadan bagi pasangannya. Dalam perbedaan, saling menyempurnakan demi kebahagiaan bersama. Demi kebahagiaan pasangan dan demi kebahagiaan anak-anak, demi kebahagiaan keluarganya. Suami istri menjadi soulmate, belahan jiwa yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain kecuali karena kematian. Belahan jiwa. Artinya kalau sampai dipisahkan, dibelah, maka akan terjadi kematian. Maka harapannya jelas, suami istri dari waktu ke waktu, mulai sejak mengucapkan janji nikah sampai mati tetap bersatu padu. Karena dialah soulmate saya, dialah belahan jiwa saya yang harus saya pertahankan sampai ke akhir dalam keadaan apapun. Kitab Kejadian dan Injil juga mengatakan mengenai hal ini, bahwa suami istri menjadi satu daging, artinya sehati, sepikir, seperasaan, dan semakin padu dalam ikatan kasih. Inilah suami istri. Karena itu tidak bisa tidak suami istri setia mengabdi satu sama lain dalam suka dan duka hidup berkeluarga. Apapun situasinya, apapun kondisinya, pasangan suami istri dipanggil untuk menyetiai panggilan hidup berkeluarga ini sampai kapanpun, yakni sampai ajal menjemput. Coba kita lihat gambaran ini, ya. Ketika orang menikah, ya, ketika menyematkan cincin pada jari istri atau jari suami, inilah gambaran laki perempuan yang menjadi soulmate, menjadi pasangan hidup, mulai detik ini sampai mati. Inilah kehendak Allah yang pertama. Kehendak Allah yang kedua adalah bahwa pasangan suami istri itu dipanggil untuk berketurunan, sebagaimana diungkapkan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kelihatan sekali bahwa pasangan suami istri dipanggil terlibat di dalam karya penciptaan Allah. Pasangan suami istri dipanggil untuk membantu Allah dalam menciptakan manusia baru di dunia ini. Maka dalam arti ini mereka sungguh-sungguh terberkati karena sungguh-sungguh dilibatkan oleh Allah dalam karya penciptaan dan nantinya dalam karya penyelamatannya. Orang tua akhirnya juga mempunyai tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak. Begitu mereka dipasrai tanggung jawab untuk
momong anak-anaknya, maka mereka mempunyai tanggung jawab besar untuk merawat dan mendidik itu dengan sepenuh hati, dengan penuh tanggung jawab dari waktu ke waktu. Dan dalam arti ini, keluarga menjadi lembaga resmi untuk melahirkan keturunan dan melanggengkan generasi manusia, untuk melanggengkan generasi umat manusia. Tanpa keturunan baru, maka generasi manusia ini akan punah, akan habis. Itulah sebabnya Allah menghendaki agar pasangan-pasangan suami istri itu beranak cucu, bertambah banyak, supaya akhirnya bangsa manusia bisa berkembang berkelanjutan. Maka sangat sedih kadang-kadang keluarga-keluarga yang sangat mengharapkan anak namun tidak dianugerahi oleh Tuhan. Berjuang mati-matian, berdoa dengan tekun mohon anugerah momongan enggak dikasih. Maka rasanya juga ikut prihatin bersama mereka. Namun juga yang punya anak pun juga kadang-kadang mengalami kesulitan-kesulitan macam-macam. Ya, karena enggak punya jodoh, karena tidak bisa mempunyai kemapanan dalam kerja, dan lain sebagainya. Inilah dua impian Allah terhadap lembaga perkawinan, terhadap lembaga keluarga, yakni suami istri, yakni laki perempuan berpasang-pasangan menjadi suami istri membentuk keluarga, dan yang kedua, pasangan ini bersama-sama membangun keluarga yang sempurna, keluarga yang lengkap, yakni dengan menghadirkan keturunan di dalam keluarga mereka. Inilah dua impian Allah yang diharapkan terjadi dalam setiap keluarga yang resmi di dalam kehidupan di tengah masyarakat kita. Coba lihat, inilah panggilan suami istri untuk menghadirkan keturunan dalam keluarga, membangun kebersamaan, dan akhirnya berjalan bersama menggapai kesempurnaan hidup. Lihat betapa bahagianya mereka ya, pasangan suami istri dapat momongan baru dan sungguh-sungguh membahagiakan. Mereka bertiga nampak serasi, nampak bahagia, dan semoga keluarga-keluarga Kristiani juga seperti ini semuanya, harapan kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita bertanya, sejatinya perkawinan itu apa toh? Atau apa toh hakikat perkawinan itu? Perkawinan tidak lain merupakan sebuah perjanjian, atau sebuah konsensus, atau sebuah kesepakatan, atau sebuah komitmen. Dengan perjanjian atau konsensus atau komitmen atau kesepakatan ini, seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk di antara mereka kebersamaan atau persekutuan seluruh hidup. Ya, kebersamaan seluruh hidup. Sejak kapan itu? Sejak konsensus diberikan, sejak mereka mengucapkan janji nikah sampai kematian menjemput. Maka durasinya ya sepanjang itu. Sepanjang mereka masih hidup bersama sebagai suami istri, itulah perkawinan. Landasannya dapat kita lihat dalam Kitab Hukum Kanonik, yaitu Kitab Hukum Gereja Katolik, dalam kanon 1055 paragraf yang pertama. Kanon ini kalau menggunakan bahasa umumnya seperti pasal-pasal, nomor-nomor. Ya. Kita mempunyai 1752 kanon dalam Kitab Hukum Kanonik. Nah, kanon 1055 paragraf yang pertama itu mengatakan demikian. Perjanjian perkawinan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami istri atau bonum conjugum, serta kelahiran dan pendidikan anak atau bonum prolis, antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Jadi ada beberapa poin yang mau diungkapkan dalam kanon 1055 ini. Yang pertama, bahwa perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat antara dua orang yang berbeda seksualitas, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.
betul-betul laki-laki, betul-betul perempuan. Dan isi perjanjiannya apa? Isinya adalah untuk membentuk di antara suami istri ini persekutuan seluruh hidup, kebersamaan seluruh hidup, mulai sejak perjanjian sampai mati. Unsur yang ketiga, perjanjian ini atau perkawinan ini pada dasarnya terarah pada kebaikan suami istri dan kebaikan anak. Untuk kebaikan suami istri dan kelahiran serta pendidikan anak. Poin yang keempat, perjanjian perkawinan antara dua orang yang dibaptis secara sah, baik Katolik maupun Kristen, itu diangkat ke martabat sakramen. Artinya apa? Artinya perkawinan semua orang yang sama-sama dibaptis sah, itu otomatis sakramen. Dalam arti ini, perkawinan itu sakramen atau tidak sakramen bukan ditentukan oleh tata perayaannya dengan misa atau dengan ibadat, bukan karena itu. Namun lebih ditentukan oleh subjeknya, dua-duanya baptis atau tidak. Kalau dua-duanya baptis dan dibaptis secara sah, maka otomatis menjadi sebuah sakramen. Inilah yang mau disampaikan oleh Kanon 1055 paragraf yang pertama. Anda masih ingat janji perkawinan yang pernah diucapkan waktu menikah? Inilah janjinya, ya. Coba sambil kita ingat-ingat kembali. Ya, sambil meresapinya kembali, mengingat-ingat kembali dan memaknainya kembali dalam konteks yang sekarang ini. Ketika Anda di hadapan Allah dan imam dan saksi mengatakan demikian, di hadapan Allah, imam dan para saksi, saya Yohanes memilih engkau Yohana menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya demi Allah. Saudara-saudari yang terkasih, janji nikah sangat sederhana, sangat simpel, sangat pendek. Namun dalam rumusan janji perkawinan yang sangat simpel, pendek, sederhana inilah terdapat inti dari perkawinan. Artinya, janji inilah yang membuat Anda menjadi suami dan istri. Tanpa perjanjian ini, maka tidak terjadi perkawinan. Dan kalau ada sesuatu yang dikecualikan dari perjanjian ini, maka perkawinan pun juga akhirnya menjadi tidak sah. Dengan cara demikian sama mengatakan bahwa perjanjian merupakan unsur konstitutif perkawinan. Artinya perjanjian itu menjadi penentu utama terjadinya perkawinan. Tanpa perjanjian, tanpa kesepakatan, tanpa konsensus yang benar, maka tidak ada perkawinan yang benar pula. Dasarnya adalah Kanon 1057. Dalam paragraf pertama dikatakan, kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan secara legitim atau secara sah antara orang-orang yang menurut hukum mampu membuat perkawinan. Kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun. Lihat, dikatakan kesepakatan membuat perkawinan. Dan kesepakatan ini hanya membuat perkawinan kalau dilaksanakan oleh dua orang yang sama-sama mampu secara hukum. Artinya tidak terkena halangan nikah. Dan kesepakatan ini harus diucapkan oleh mereka berdua, oleh mereka sendiri, dan tidak bisa digantikan oleh kuasa manusia apapun, kecuali nanti melalui wakilnya dalam kasus-kasus khusus. Dan paragraf yang kedua menyebutkan apa itu kesepakatan, apa itu konsensus, apa itu komitmen, apa itu perjanjian. Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak. Dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali. Unsur yang penting sekali dalam kesepakatan adalah unsur kehendak, kemauan bebas. Tanpa paksaan, tanpa ketakutan besar yang datang dari luar. Perkawinan mengandaikan ada kehendak,
Aku ingin menikah, aku ingin membangun keluarga, aku ingin mengambil kau sebagai istri saya sampai kapanpun. Ya. Dan semua mesti dilakukan dengan penuh kebebasan, tanpa paksaan, dan juga tanpa ketakutan. Maka kalau perkawinan dilakukan dengan penuh keterpaksaan, juga di bawah ancaman yang membuat kita tidak bisa mengelak kecuali menikah, perkawinan ini menjadi tidak sah karena konsensusnya atau kesepakatannya cacat. Ini unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah bahwa melalui kesepakatan ini ada keinginan untuk menjadi pasangan hidup. Ada kehendak untuk menjadi pasangan hidup, menjadi partner hidup mulai detik saat menikah sampai mati. Dan dalam hal ini mencoba berusaha dengan sekuat tenaga, dengan seoptimal mungkin untuk menyerahkan diri, memberikan diri seutuhnya, seluruh dirinya, jiwa dan raga. Maka dalam arti ini tidak bisa separuh-separuh. Cuman fisiknya yang saya berikan pada pasangan, sementara hati tidak. Kalau yang terjadi seperti ini, maka terjadi cacat konsensus, cacat kesepakatan. Karena itu, mengandaikan keberlangsungan perkawinan yang terus-menerus, yang tidak berhenti, artinya bertahan dalam kasih dan kesetiaan sampai mati. Inilah unsur kesepakatan, unsur perjanjian, unsur konsensus di dalam perkawinan. Utamanya adalah soal kehendak, kemauan bebas untuk menjadi partner hidup dan memberikan diri seutuhnya sampai mati. Nah, saya yakin Anda semua telah memperjuangkan ini dan sampai detik sekarang ini menghidupinya dengan sepenuh hati. Inilah kegembiraan kita, inilah kekuatan keluarga-keluarga Kristiani yang mencoba untuk menghayati perkawinan dalam kondisi apapun dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketekunan dan penyerahan diri yang total. Gambarannya seperti ini. Coba lihat, kalau kita melihat gambar seperti ini, apa yang muncul di benak kita? Kesetiaan mendampingi pasangan sampai ajalnya. Juga ketika dalam keadaan sakit, mencoba setia mendampingi, menyertai, menolong. Karena memang menjadi pasangan berarti menjadi penolong yang sepadan. Dan sampai akhir setia. Ya. Kondisi apapun tidak boleh menggoyahkan kesetiaan kita. Dalam kondisi apapun tidak boleh membuat kita terlena dan kemudian lari dari pasangan untuk lari kepada orang lain. Inilah tantangan keluarga-keluarga kita yang dari waktu ke waktu semakin besar, khususnya dalam keseriusan untuk menyetiai panggilan hidup berkeluarga. Kalau kita melihat gambar seperti ini rasanya adem, rasanya ayem, gembira. Kita berharap semua keluarga Kristiani bisa setia bertahan sampai akhir dalam kesempurnaan dan kegembiraan. Saudara-saudari yang terkasih, dari perjanjian yang tadi saya tampilkan, ada 3 unsur perjanjian perkawinan. Yang pertama adalah subjek perkawinan atau subjek perjanjian. Perjanjian dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, monogam. Maka Gereja Katolik tidak menerima perkawinan poligami. Yang ada adalah perkawinan monogami. Laki dan perempuan satu dan satu. Dan laki perempuan ini, pasangan nikah ini tidak terkena halangan nikah yang diatur dalam kanon 1083 sampai 1094. Baik itu halangan nikah yang bersifat kodrati, dan itu berarti tidak ada dispensasinya, ada 4, yaitu halangan nikah impotensi, halangan nikah ikatan nikah, ya, halangan nikah hubungan darah, ya, garis lurus dan garis menyamping tingkat yang kedua, ya. Dan juga ikatan nikah sebelumnya. Itu semua menjadi halangan-halangan nikah yang tidak bisa diberikan dispensasi karena berasal dari Tuhan sendiri. Dan juga dari halangan nikah gerejawi.
Kalau halangan nikah gerejawi adalah halangan-halangan yang ditentukan oleh gereja sendiri, dan untuk itu bisa diberikan dispensasi. Termasuk misalnya halangan nikah beda agama, itu bisa diberikan dispensasi oleh otoritas gereja yang berwenang. Yang kedua, isi perjanjian. Perjanjian isinya adalah komitmen atau konsensus kehendak untuk membangun persekutuan hidup dengan memberikan diri sepenuhnya. Itulah sebabnya pasangan suami istri mesti memahami betul apa isi perjanjian, yakni setia mengabdikan diri dalam kondisi apapun, dalam keadaan suka dan duka, sehat dan sakit. Pokoknya dalam kondisi apapun, tetap setia mengabdikan diri satu terhadap yang lain. Dan yang kedua, mesti mampu mengemban konsekuensi. Maka kalau tidak mampu mengemban konsekuensi perkawinan, ya lebih baik tidak menikah. Lebih baik tidak menikah. Dan faktanya tidak sedikit dari umat kita yang dari sononya memang nggak mampu lagi atau tidak mampu untuk mengemban konsekuensi itu. Misalnya nun sewu, mereka yang mengalami gangguan mental misalnya, yang sangat berat sekali, gila misalnya, itu jelas-jelas tidak akan mungkin untuk bisa menikah dengan sempurna, dengan baik. Dalam arti mampu mengemban konsekuensi perkawinan, menanggung segala macam tanggung jawab hidup berkeluarga. Dan yang ketiga adalah pernyataan perjanjian. Bahwa perjanjian itu hanya akan menjadi sah kalau dinyatakan, diucapkan di hadapan otoritas yang berwenang dan 2 orang saksi. Untuk orang Katolik hanya sah kalau menikah di hadapan romo, di hadapan imam, dan 2 orang saksi. Ini jelas, kan? Maka kalau ada orang Katolik menikah di luar gereja, ini pasti tidak akan sah kecuali mendapatkan dispensasi dari otoritas yang berwenang. Sementara untuk mereka yang non-Katolik, kita anggap sah kalau menikah di hadapan petugas resmi, ya. Ada forma publik, ya. Misalnya nikah secara sipil, nikah secara KUA, atau nikah secara agama lain. Inilah 3 unsur perjanjian perkawinan yang membentuk perkawinan. Nah, apa tujuan perkawinan menurut kitab hukum kanonik? Tadi sudah kita lihat bahwa dalam kanon 1055 disebutkan tujuan perkawinan ada dua, yakni tujuan unitif, yakni kesejahteraan pasangan atau bonum conjugum. Ini menyangkut sejahtera secara lahir, terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Inilah yang kerap kali menjadi pergulatan keluarga-keluarga muda, atau juga keluarga-keluarga yang sudah dewasa sekalipun, ketika ada masalah dengan kebutuhan kesejahteraan lahir, ketika nggak ada uang, ketika secara ekonomi morat-marit, lalu kerap kali menimbulkan masalah yang serius. Maka kesejahteraan lahir menjadi tujuan unitif yang sangat penting sekali. Kesejahteraan lahir ini dibarengi oleh kesejahteraan batin, yakni sisi harmoni hati, ada rasa aman dan nyaman, merasa cocok satu sama lain, merasa inilah pasanganku yang sejati. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah prokreatif, kesejahteraan anak, yakni keturunan. Pasangan suami istri sejak semula mesti terbuka untuk hadirnya keturunan. Maka tidak boleh menutup keturunan, tidak boleh menolak keturunan. Ya. Mengatur keturunan boleh, Tuhan memberi sarana untuk itu. Namun menolak kehadirannya tidak boleh. Itulah sebabnya maka pasangan-pasangan suami istri itu diharapkan untuk mengatur kelahiran anaknya secara natural. Yang kedua, prokreasi ini kesejahteraan anak menyangkut soal pendidikan. Bagaimana orang tua mempunyai tanggung jawab untuk merawat, membesarkan di anak-anak secara utuh, baik di bidang manusiawi maupun di bidang spiritual. Orang tua menjadi pendidik utama dan pertama bagi anak-anak. Maka kalau Tuhan menitipkan anak-anak pada kita, orang tua, maka orang tua mempunyai tanggung jawab besar, mempunyai tanggung jawab utama untuk mendidik mereka secara baik agar mereka nantinya juga menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dewasa dan sungguh-sungguh beriman. Ya. Inilah
dua tujuan perkawinan, dan ini rasanya cocok sekali dengan yang tadi kita harapkan, kita impikan. Kalau dipikir-pikir, semua harapan, semua impian yang tadi dimunculkan, itu bisa kita ringkaskan dalam dua ini, tujuan kesejahteraan pasangan dan kesejahteraan anak. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai pasangan-pasangan Kristiani, sebagai keluarga Kristiani, bisa mencapai impian hidup berkeluarga yang ada dalam diri kita? Bagaimana caranya? Saya akan memberikan beberapa tips, memberikan beberapa kiat atau cara, ya, berpangkal dari pengalaman dalam keluarga kami, ya, namun juga berpangkal dari keluarga-keluarga yang lain, juga yang berkonsultasi. Kiranya ada beberapa hal yang bisa saya tampilkan sebagai cara-cara yang baik untuk bisa mewujudkan impian hidup berkeluarga. Yang pertama, karena perkawinan merupakan komitmen, merupakan perjanjian, merupakan konsensus atau kesepakatan, maka yang paling utama adalah peganglah komitmen, peganglah perjanjian perkawinan, peganglah kesepakatan yang pernah kita ucapkan ketika kita menikah. Setia dalam untung dan malang, setia dalam kondisi apapun, dan tetap bersatu padu, bergandengan tangan satu sama lain. Yang kedua, setia mengabdi dan mengasihi dengan tulus, memberikan diri seutuhnya, mengasihi dengan tulus tanpa embel-embel. Ya, semua demi kebahagiaan pasangan, demi kebahagiaan anak, demi kebahagiaan keluarga, demi kebahagiaan orang tua. Dan setia pada tanggung jawab masing-masing. Dan kita tahu dalam keluarga biasanya ada pembagian tugas tanggung jawab sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, dan bagaimana itu dilakukan dengan sepenuh hati, masing-masing pada tanggung jawabnya, terutama menyejahterakan pasangan dan menyejahterakan anak. Yang kedua adalah komunikasi. Kita tahu kalau komunikasi macet, biasanya terjadi banyak keporak-porandaan, terjadi banyak ketegangan, konflik. Ya. Maka penting sekali kita menciptakan ruang komunikasi yang baik dalam keluarga. Yang pertama, ada ruang dan waktu bersama untuk keluarga. Contoh yang paling konkret, doa dan pergi ke gereja bersama-sama. Pengalaman selama masa pandemi menjadi pengalaman yang sangat bagus. Bagaimana keluarga-keluarga mencoba untuk berkumpul bersama, berdoa bersama, ikut ekaristi secara bersama-sama meskipun live streaming. Juga mempunyai waktu untuk makan bersama, di meja makan bersama. Nonton bersama, tidak nonton sendiri-sendiri, sibuk sendiri dengan HP-nya. Dolan dan rekreasi bersama, kesempatan yang sangat bagus. Karena ketika kita dolan dan rekreasi bersama, di sanalah kita bisa mengalami kebebasan, keterbukaan, dan naturalitas ada di situ. Dan bahkan bekerja bersama, entah di rumah atau di luar rumah. Berkebun bersama, bersih-bersih rumah bersama, atau melakukan tugas bersama yang lain dalam keluarga. Dan kalau ada masalah, khususnya di antara suami istri, jangan ditunda-tunda untuk segera diselesaikan. Begitu ada masalah, atau merasa ada masalah, cepat mungkin untuk segera menyelesaikannya. Jangan ditunda sampai berkerak, sehingga menjadi semakin sulit untuk diselesaikan. Poin yang ketiga adalah ini. Menciptakan, mengembangkan semangat toleransi dan saling pengertian dalam keluarga. Terbuka untuk perbedaan dan masukan. Dari pengalaman mendampingi keluarga-keluarga, begitu mudah sekali ketika sudah menjadi suami istri sekian lama, lalu semakin sulit menerima perbedaan, semakin sulit menerima masukan, aslinya semakin kelihatan. Padahal ketika kita tidak terbuka pada perbedaan dan masukan, maka akan mengalami jalan buntu untuk komunikasi. Siap untuk menerima, siap untuk meminta maaf pada pasangan, pada keluarga, pada anak-anak, pada orang tua. Dan juga siap untuk saling mengampuni satu sama lain.
Ini menjadi kekuatan yang luar biasa dalam keluarga-keluarga Kristiani. Tanpa ini akan menjadi sangat sulit untuk membangun keharmonisan. Berani melindungi pasangan dan keluarga dari segala ancaman dan bahaya, termasuk melindungi dari serangan keluarga besar kalau ada serangan, ya, atau tekanan sana sini. Berani membackup pasangan, membackup anak-anak tanpa menutup kemungkinan mengakui adanya kesalahan sana sini. Dan yang keempat adalah mencoba bercermin pada keluarga kudus di Nazaret. Keluarga kudus di Nazaret itu selalu hidup bahagia, bergembira, karena selalu menempatkan Allah dan kehendaknya sebagai pusat hidup berkeluarga. Artinya mereka semua selalu berkaca pada Allah menghendaki apa atas diriku, atas keluarga kita. Dan itulah yang kemudian jadi kekuatan. Menjadikan pasangan dan keluarga penting bagiku. Wah, bojoku penting, istriku penting, suamiku penting, anak-anakku penting, orang tuaku penting. Maka selalu akan diperjuangkan dalam perjalanan hidup bersama. Dan yang ketiga, belajar dari keluarga kudus Nazaret adalah berani berkorban demi kebahagiaan pasangan dan keluarga. Inilah salah satu indikator yang sangat kuat kentara orang sungguh punya komitmen atau tidak terhadap keluarganya. Berani berkorban untuk pasangan, untuk keluarga, untuk anak-anak. Nah, inilah gambarannya. Kita kembali gambaran pada keluarga kudus Nazaret. Ada Bapak Yosef, ada Ibu Maria, ada bayi Yesus. Kalau kita melihat gambar ini, rasanya adem, ayem, tentrem. Rasa-rasanya dalam keluarga kudus Nazaret inilah kita menemukan atau mendapatkan realisasi dari seluruh impian hidup berkeluarga. Bahagia, sukacita, ketenteraman, keharmonisan, komunikasi, dan kenyamanan. Semoga keluarga-keluarga kita bahagia seperti keluarga Nazaret. Tidak hanya di awal perkawinan, namun juga ketika keluarga kita sudah mulai bertumbuh menjadi dewasa. Tetap ada komunikasi, ada kerja bersama, ada saling pengertian satu sama lain. Gambaran yang sangat bagus, gambaran yang sangat indah. Semoga keluarga-keluarga kita bisa menteladan keluarga kudus di Nazaret yang senantiasa penuh dengan keharmonisan, penuh dengan kedamaian, saling pengertian, saling menolong. Dengan cara seperti inilah kita menjadi penolong yang sepadan satu terhadap yang lain. Dan kita menjadi terpenting dalam kehidupan bersama ini. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada Anda semua sebagai bahan pembicaraan, bahan diskusi, dan bahan permenungan terkait dengan tema kita, bagaimana mewujudkan impian di dalam keluarga. Dan sebentar lagi, besok tepatnya, kita akan memasuki tahun baru 2021. Maka selamat memasuki tahun yang baru ini dengan penuh pengharapan. Semoga di tahun yang baru 2021 dan tahun-tahun selanjutnya, kita semua semakin dimampukan untuk mewujudkan impian dan harapan hidup berkeluarga dengan sebaik mungkin atau dengan lebih baik. Ya, tentu saja ini semua tidak akan terjadi tanpa pertolongan dan berkat Tuhan. Maka kita semua berdoa dan berharap semoga di tahun 2021 keluarga kita semakin mampu menteladan keluarga kudus di Nazaret yang mampu mewujudkan impian hidup berkeluarga Kristiani, hidup dalam harmoni, hidup dalam kebahagiaan, dalam sukacita, di mana satu sama lain saling menolong, saling membantu, dan akhirnya mengarahkan pada kesempurnaan hidup. Akhirnya saya ucapkan selamat memasuki tahun baru 2021. Dan marilah kita sekarang mohon berkat Tuhan untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengaturkan syukur dan terima kasih kepadamu
karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berbincang-bincang mengenai panggilan hidup berkeluarga. Begitu banyak impian dan harapan yang kami torehkan ketika kami membangun hidup berkeluarga ini. Namun kami sadar ada begitu banyak kekurangan, bahkan kegagalan dalam menggapai cita-cita itu. Namun ini semua tidak membuat kami surut, tidak membuat kami padam, tidak membuat kami ngelokro. Karena kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau senantiasa membantu kami, Engkau senantiasa menolong kami. Karena itu, ya Allah, berkenanlah Engkau melimpahkan rahmat dan berkat-Mu pada keluarga-keluarga ini dan keluarga-keluarga Kristiani yang lain, agar senantiasa mampu membangun hidup keluarga yang baik, sesuai dengan impian-impian sebagaimana pernah dimimpikan dan diwujudkan oleh keluarga kudus di Nazaret. Semoga karena berkat-Mu, kami semua mengalami sukacita yang sejati. Karena itu, limpahkanlah rahmat berkat-Mu bagi kami semua, bagi keluarga kami, bagi keluarga Kristiani dan bagi masyarakat kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, berkat dalam dan selamat Tahun Baru 2021. Sesudah kita mengikuti katekese dari Bapak Uskup, marilah kita menutup dengan doa penutup. Marilah berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Maria, dan Yusuf, di dalam hidup-Mu kami menemukan cahaya kasih sejati, dan kepadamu-lah kami percayakan hidup keluarga kami. Keluarga Kudus Nazaret, jadikanlah keluarga kami tempat berkomunikasi, sanggar doa, sekolah iman, dan gereja kecil. Keluarga Kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi kekerasan, ketegaran hati, dan perpisahan di dalam hidup keluarga. Semoga duka dihibur, luka disembuhkan, dan kerukunan dipulihkan. Keluarga Kudus Nazaret, semoga dalam masa pandemi ini kami semakin memahami keindahan dan kesucian keluarga kami. Semoga kami semakin mengenal rencana-rencana-Mu yang indah. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Amin. Mohon berkat dari Bapak Uskup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
sampai hidup abadi. Santo Yusuf lan Maria, Bapa Ibu Yesus, minangka brayat minulya rukun